Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada Piala Italia. Milan melawan Atlanta, Lazio dengan Roma, ya, derby kota Roma. Apa yang terjadi? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, gue cuman mau share dikit aja ya. Jadi tadi pagi AC Milan di kandang sendiri kalah 1-2 dan tersingkir. Akhirnya Atlanta melaju ke babak semifinal ya. Nah, ini yang menariknya gimana sahabat Pop ya? Memang Milan unggul duluan lewat Theo dan gue lihat bagaimana selebrasinya kayak udah memenangkan Piala Italia aja kan. Ternyata berkata lain. Masih ingat di awal musim bahwa Leo bilang bahwa kita pasti memenangkan Liga Champion ya. Terus akhirnya tersingkir. Sekarang kemarin minggu lalu juga berkata bahwa mereka akan memenangkan Piala Italia. Tapi apa? Jadi makanya di sepak bola itu harus membumi. Tidak boleh sombong dan arogan. Karena bola itu bulat, men, ya. Nah, itu buat AC Milan ya. Nah, terus juga buat Roma dengan Lazio. Lazio juga sudah 4 kali pertemuan derby selalu menang melawan Roma dan Roma tidak pernah mencetak gol. Dan ini juga banjir kartu merah ya. Jadi akhirnya Lazio lolos, Atlanta lolos. Nah, nanti pagi juga akan ada Frosinone melawan Juventus ya. Kita tunggu aja. Yang penting kita tidak sabar untuk menunggu pertandingan Inter melawan Monza hari Minggu dini hari ya. Nah, sahabat Bob, ini yang menarik adalah bagaimana ya Leicester City ternyata serius untuk mendatangkan yang namanya Sensi ya. Inter hanya meminta 1-2 juta dan yang jelas kalau Sensi akhirnya ke sana, Inter juga melepaskan gaji 2 juta. Akhirnya beban secara finansial sangat membantu Inter. Dan juga walaupun mereka dimain di divisi 2 Leicester City, ternyata si Sensi mau datang ke sana ya, karena di sana ada Enzo Maresca, juga ada beberapa pemain Italia kalau nggak salah di sana ya. Dan akhirnya kemungkinan ya sekarang lagi ada negosiasi antara Inter dengan Leicester City ya. Semoga aja dengan perginya si Sensi, ini kemungkinan dana tersebut juga bisa untuk mendatangkan striker ya. Dengan seharga 2 juta atau 3 juta ya. Ya kita lihat nanti ya. Jadi ini membuka peluang untuk mendatangkan striker. Kalau Sensi datang ya seperti Juventus lah. Juventus kan mendapatkan Jalo ya. Inter juga tidak mau berperang harga lah melawan pemain ya walaupun masih muda, habis cedera panjang ya. Si Juventus memberikan 3,5 juta. Nah, terus si Genoa menjual Dragusin ke Hotspur dan Juventus mendapat 20% dari penjualan. Jadi makanya mereka baru bisa membeli si Jalo dan menggajinya juga lumayan tinggi ya sahabat Bob ya. Jadi kita happy-happy aja, nggak ada tuh merasa tersalib walaupun Jalo berangkat ke Juventus. Karena banyak pemain bagus ya, mudah-mudahan di awal musim depan kita bisa mendapatkan Scalvini ya. Impian para CEO ya, karena memang mencari Italiano ya. Kita tunggu aja nanti sahabat Bob. Nah, ternyata juga walaupun Inter masih terus mencari striker juga, Inter juga lagi mempersiapkan tawaran untuk pemain internasional Argentina. Ini sempat ya beredar bahwa Inter mengincar Facundo Medina. Ini memang pemain bagus dan dia lagi top banget nih di Liga Prancis ya. Tapi namun Lens dari dulu waktu itu dibeli di River Plate cuman harganya 4 juta ya. Sekarang udah melejit sampai 20 juta dan ternyata AC Milan juga menginginkannya gitu loh. Nah, laporan tersebut memahami bahwa Lens tidak ingin menjual pemain internasional Argentina tersebut, bahkan sedang mengembangkan untuk memperpanjang kontrak ya. Kontraknya sekarang masih berlaku sampai 2026, sementara sampai ingin senang bertahan di Lens ya. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob, apakah si Medina ini mau ke Inter atau Inter mau mengeluarkan dana segitu? Gua rasa sih enggak ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang namanya kan banyak gua baca, Inter kan cuma ngincar-ngincar doang, duit nggak ada gitu loh ya. Yang ngomong kayak punya duit aja ya. Nah, sahabat Bob. Jadi ya kita tahu bagaimana kondisi keuangan Inter, tapi Inter pintar. Untung ada Marotta,
Ausilio dan Bacin yang bisa membantu Inter mendapatkan pemain ya, baik secara pinjaman atau secara gratis dan juga murah. Nah, nanti Minggu pagi kita ketemu dengan Monza, dan ini salah satu veteran Monza ya, bermimpi akhiri karir di Inter. Ini D'Ambrosio. Ya, menurut gue sih sayang ya Inter melepas dia, tidak memperpanjang kontrak karena dia kan fleksibel ya. Walaupun umurnya 35 tahun ya, kita juga punya Cuadrado ya, mungkin Inter melepas Ambrosio itu mungkin karena pengen mendatangkan siapa namanya Cuadrado, malah dia cedera dan ini malah berperan penting di Monza gitu. Ini yang dia bilang ya, saya bermimpi untuk mengakhiri karir saya di Inter, kata D'Ambrosio. Itu benar-benar, tapi dalam hidup Anda harus menerima keputusan orang lain. Ya, wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Yang penting jangan menyesal, saya selalu memberikan segalanya untuk Inter. Ini adalah hal yang paling penting. Setelah meninggalkan Inter, Ambrosio mendapat status bebas transfer ke Monza dan mengukuhkan diri sebagai pilar lini belakang. Ya, nanti kita akan ketemu dengan dia. Ya, semoga aja kita bisa menjebol gawang Monza dan juga menang. Ya, kita akan ketemu dengan Gagliardini dan juga D'Ambrosio. Dan juga jangan lupakan Valentin Carboni yang lagi naik daun. Ya, semoga di musim depan ditarik kembali ke Inter. Ya. Ini ternyata pelatih Sporting Lisbon menyesal ya. Ternyata Sporting Lisbon ini udah lama ternyata mengincar yang namanya si Buchanan ya. Dia bilang kami mencoba mendapatkannya cukup lama, tetapi kami kehilangan. Ternyata Buchanan akhirnya datang ke Inter. Nah, ini salah satu saingan Inter kemarin. Ternyata ya ada beberapa klub yang menginginkan dia juga dari Liga Inggris dan bahkan Manchester City ya. Tapi akhirnya Inter datang. Ya, akhirnya Inter bersyukur mendapatkan Tadon Buchanan ya, bisa mengalahkan saingan Manchester City, Sporting Lisbon dan lain-lain. Nah, ini si Acerbi ini memberikan nasihat buat rekan muda dia ya. Ini untuk Christian Aslani. Pemain luar biasa, tapi dia harus berkembang ya. Jadi Acerbi bilang gini, dia kan bergabung 2022 nih, pemain 21 tahun adalah pelapis Hakan. Musim ini telah menjalani 10 pertandingan Serie A tapi dari bangku cadangan, tetapi sudah menjadi starter di 2 Liga Champion. Ya, Acerbi mengakui bakat rekan satu timnya ya yang lebih muda tapi mendesaknya untuk meningkatkan indranya. Ya ini, indra dia yang perlu dilatih, kata si Acerbi. Aslani menyebalkan di tengah taman. Dia pemain yang luar biasa, ujar pemain Euro 2020. Namun dia harus meningkatkan indranya. Dia tahu harus berevolusi. Dia tahu itu dengan sangat baik. Christian harus memaksimalkan karirnya karena dia punya potensi besar. Tapi itu semua tergantung kepadanya. Albania Asuhan Aslani akan bentrok dengan Italia laga pembuka Euro 2024. Jadi mereka pun akan bertemu. Dan Inter si Italia juga akan ketemu dengan Kroasia, berarti akan ketemu juga dengan Brozo ya. Jadi artinya Aslani harus berkembang dan meningkatkan indranya, kata Acerbi. Ya, semoga aja dia terus belajar dan bisa mendapat tempat juga terus di Inter. Nah, ini Eisen Gregorio ya. Gregorio ini sekarang kan lagi cedera, sahabat Bob. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan Inter nanti. Ternyata dia keinginan besarnya dia adalah balik ke Inter ya. Cuman kan Inter sekarang lagi punya Somers. Mungkin Somers sudah pensiun, mungkin dia bisa. Karena dia dari umur 6 tahun di Inter. Ini agennya yang sendiri cerita bahwa dia kepengen banget ke Inter dan bagaimana dia mengkonfirmasi hubungan dengan di Inter. Saya telah mewakili dia dari 2012 katanya. Ketika dia menandatangani kontrak dengan saya mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah mencapai ke Inter. Saya pikir dia punya potensi saat ini. Namun saat ini saya tidak ingin mengatakan bahwa tim manapun lebih dekat untuk merekrutnya dibanding tim lain ya. Semoga Gregorio ini bagus ya. Gua sih dulu berharap dia nggak dijual, tapi ternyata dijual ya. Nah ini juga Opa kemarin menghadiri KTT Reformasi Serie A, pertemuan konstruktif. Jadi memang akan ada banyak perubahan mungkin di Italia ya. Salah satu ya pertumbuhan masalah pajak yang dihentikan. Nah dia bilang gini, Direktur Rossoblu mengatakan pada pers bahwa pertemuan tersebut tidak hanya membahas reformasi akan bertambah Serie A, melainkan keseluruhan sepak bola Italia. Benar, reformasi di Italia memang perlu bola ya.
pembicaraan mengenai reformasi Liga Serie A, tapi bukan itu aja. Kami juga membahas reformasi yang menyangkut sepak bola profesional secara umum, dan juga ada beberapa seperti yang gue bilang kemarin akan dijadikan 20 menjadi 18. Ya, kita lihat aja nanti sahabat Bob, semoga Liga Italia semakin bagus dan terus berkembang. Nah, kenapa Inter ngotot mendapatkan Taremi di akhir musim ya? Kenapa ya? Karena masih free. Terus yang kedua, salah satu adalah alasannya karena nanti dia akan mendapatkan paspor Eropa di awal Juli. Jadi Inter tidak perlu mengisi slot non Uni Eropa ya. Jadi gini, dia kan orang Iran, jadi berarti kan pemain Asia ya. Dia masuk ke Eropa dan dari 2019 ya. 2019. Nah, kalau dia sudah 5 tahun di Eropa, dia udah bisa mendapatkan paspor Eropa. Jadi dia bukan lagi non-Uni Eropa. Jadi ya kita dengan dia mendapatkan paspor Eropa kan enak. Jadi Inter bisa slot non-Uni Eropa bisa buat yang lain, sahabat Bob. Jadi kita lihat aja nanti. Ya, gua sih suka Taremi ya. Apalagi dia kayak menurut gua kayak Zeko juga lagi bagus banget ya. Semalam hat-trick ya di Fenerbahce. Bahkan dia udah sama dengan si Lautaro Martinez, mencetak 16 gol di Liga Turki, sama dengan Toro. Nah, ini yang menarik kemarin waktu penaltinya Henry. Kiri Coco, bagaimana Kapten Inter membiarkan Hellas Verona tendangan penalti berakhir. Ya, Martinez memberikan tim keunggulan waktu melawan Verona. Nah, Inter melancarkan serangan, akhirnya Fratesi mendapatkan golnya, namun ini masih jauh dari rangkaian peristiwa kacau balau VAR ya, wasit Michael Fabri. Namun ketika Henry berharap untuk mengukuhkan diri sebagai pahlawan untuk menendang penalti, pemain Prancis mengirim Yann Sommer ke arah bola, namun usahanya membentur gawang. Namun menurut Gazeta dello Sport, Lautaro mungkin punya peran saat ia mencoba membawa sial kepada Henry saat ia bersiap melepaskan tembakan dari titik penalti ya. Kita juga tahu si itu juga gosok-gosok si Fratesi, tapi Lautaro beda. Nah, sumber tersebut mengklaim kamera menangkap Kapten Inter meneriaki Kiri Coco. Ini adalah yang merupakan kutukan terkenal di Argentina. Kembali pada tahun 80, Juan Carlos Kiri Coco adalah pendukung setia Estudiantes. Namun pelatih yang percaya tahayul, Carlos Bilardo, melarangnya menghadiri sesi latihan dan pertandingan, mengklaim bahwa ia membawa nasib buruk bagi tim karena para pemainnya telah mengalami cedera. Kutukan Kiri Coco menyebar ke seluruh dunia dan bahkan mantan kapten Italia Giorgio Chiellini mengaku menggunakannya saat adu penalti melawan Inggris di Euro 2020. Wow, Kiri Coco ya, ya ada-ada aja ya kepercayaan, tapi ya itu lucu-lucuan kali ya sahabat Bob. Nah, ini juga ternyata kemarin Inter waktu di musim panas ada drakor ya, drakor Samardzic. Ternyata drakor Samardzic jilid 2 ada lagi sahabat Bob. Perpisahan yang luar biasa untuk Matija Popovic, kecil kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Ini juga sama statusnya, nih pemain AC Milan, belum pemain AC Milan yang diincar AC Milan, udah datang ke AC Milan, udah udah tes medis, udah bagus ternyata. Nah, ini dia. Sebuah operasi seperti ini sudah selesai kemarin ketika pemain baru berusia 18 tahun itu tiba di Milan, menunggu asap putih terakhir, pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan kontrak kesepakatan yang disetujui sampai 2028. Semua pihak terlibat telah puas, mulai dari permintaan sang pemuda hingga komisi agent yang masih tinggi untuk mencapai kesepakatan transfer bebas sebesar ini. Lalu, hari ini kabar pertama mengenai keretakan hubungan antar Milan dengan perwakilan. Milan beritahu bahwa ada masalah keuangan terkait komisi yang baru terjadi kemarin. Kenyataannya apa? Yang muncul adalah gambaran yang sedikit berbeda. Milan merasa kesal karena para agen untuk menekan dan menutup kesepakatan secara definitif telah mengatur kedatangan Popovic tanpa izin dari klub. Nah, masih harus dilihat apakah itu sebuah dalih atau bukan, karena kita telah membicarakan Popovic selama 2 bulan. Sekarang Milan memutuskan untuk benar-benar tenggelam sebelum Natal. Setelah mempertimbangkan opsi pertahanan untuk pemain non-Uni Eropa, pemain Serbia itu menutup slot terakhir untuk pendaftaran pemain non-Uni Eropa. Dan bahkan tidak mungkin untuk berpikir bahwa klub telah berubah pikiran dalam beberapa jam terakhir. Karena Milan telah menawarkan jauh lebih banyak, termasuk komisi daripada Manchester City. Ya,
saat ini para pihak pesimis terhadap keberhasilan kesepakatan tersebut ya. Ternyata ada drakor Samardzic kedua di Milan ya. Dan kita tahu bagaimana perasaan fans-fansnya Milan sekarang yang baru tersingkir dari Atalanta. Nih ada gambar-gambarnya fansnya Milan, sahabat Bob ya. Ya jadi jangan sombong lah ya, kita ganti out aja, yang membumi aja, sahabat Bob ya. Terus juga ini juga sedikit kita berbicara bahwa akhirnya si Agome udah resmi ke Sevilla dan dia juga berterima kasih kepada Inter ya. Dan juga kita juga tahu bahwa kalau memang istilahnya Inter juga lagi mengincar Muriel ya. Muriel ini juga kalau memang Sensi lepas, terus juga akhirnya Atalanta mau melepas Muriel, kemungkinan Muriel bisa datang ke Inter untuk mendambah slot striker yang didamba-dambakan para fans yang tidak suka dengan Arnautovic dan Sanchez, sahabat Bob ya. Nah, ini sedikit kita berbicara tentang Inzaghi. Kemarin gue ada sempat di video gue bilang bahwa Inzaghi selalu di babak kedua, baik di Inter, baik di Lazio itu menurun. Nah, Inzaghi menantang dirinya sendiri di babak kedua. Ia tidak pernah mencetak poin lebih dari leg pertama. Nah, ini memenangkan Scudetto adalah sebuah tujuan, sebuah kewajiban yang jelas bagi Inter. Dan terpenting bagi Simone Inzaghi yang gagal meraih gelar 3 warna dalam 2 musim yang dihabiskan bersama Inter. Ini bukan perlombaan tunggal bagi tim Inzaghi. Juventus sedang mengejar dan sejauh ini mereka belum melepaskan pukulan demi pukulan. Ya, perlombaan yang harus dijalani secara maksimal bagi Inter yang mantap mengincar bintang kedua seperti yang beberapa kali diakui tim dan manajemen. Namun untuk merebut gelar itu perlu melakukan akselerasi lebih dari leg pertama, terutama bagi Simone Inzaghi yang harus membalikkan tren sejarahnya. Pelatih Nerazzurri seperti dianalisa Gazzetta dello Sport, selama bertahun-tahun di Inter maupun di Lazio tidak pernah berhasil mengumpulkan lebih banyak poin di babak kedua dibanding leg pertama. Nah, ini doa kita seperti gue bilang kemarin, ini semoga bisa Inzaghi patahkan ya rekor dia tersebut supaya dia bisa mendapatkan di atas 50 poin di musim kedua ini, sahabat Pop ya. Itu doa kita, semoga, karena kita berharap ya nanti melawan Monza dan dapat 3 poin, terus nanti juga akan ketemu dengan Fiorentina ya. Jadi Inter harus terus dapat 3 poin. Riponti itu adalah kewajiban sekarang buat Inter untuk mendapatkan bintang kedua. Ya, yang penting tetap semangat, sahabat Bob ya. Kita tetap optimis mendukung Inter bagaimanapun kondisinya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye. Ci vediamo. Yes.